Kalau kita ngomongin orang itu gulanya. Manusia itu manisnya. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Karena orang ini nanti berbicara identitas. Tapi manusia itu adalah value atau nilai, rasa, esensinya. Maka yang satu syariat, yang satu hakikat. Yang satu kulit, yang satu isi. Makanya Bu maaf ya, tidak semua orang layak disebut manusia. Belum tentu. Karena setengah manusia namanya binatang di sini tengah-tengah. Makanya kita ini sering disebut hayawan natikun. Binatang yang berpikir. Berarti kalau lagi berpikir jadi manusia. Jadi kalau nggak banyak mikir lagi jadi apa? Nah gitu. Loh, urusan binatang ini yang urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Urusannya itu mulu. So, dibuka ayatnya. Surat 7, 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Banyak dari kalangan apa? Jin dan manusia. Lanjut. Mereka memiliki hati. Mereka punya hati. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya nggak dikasih untuk ayat-ayat Allah. Lanjut. Dan mereka memiliki mata. Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus? Dan mereka mempunyai telinga. Tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Terus? Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti apa? Hewan ternak. Lanjut. Bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ayo, gimana? Betul, Bu? Bu maaf ya, bentukan kayak saya, tapi kualitasnya orang. Pendengaran, penglihatan hati nggak dipakai kebaikan, nggak dipakai mikir, nggak dipakai konteksnya semuanya aja. Berarti di hadapan Allah nilai saya manusia atau binatang? Nah gitu. Jelas ya? Makanya kenapa buka tutup Quran dari ayat 2 sampai terakhir, perjalanan Quran itu adalah perjalanan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Al-Baqarah artinya apa? Dari sapi betina sampai manusia. Jadi mengquran itu artinya meningkatkan kualitas dari orang menuju manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Udah lemes ya. Kayak belum makan gitu ya. Belajar belum makan susah nyampe sih biasanya ya. Jadi kalau mau sambil cemil-cemil boleh kok gitu ya. Karena dari riset saya, penelitian bahwa orang ikut ngaji itu motivasinya dua. Satu, mau serius belajar. Dua, nebeng makan siang. Udah gitu aja gitu. Jadi ibu-ibu gak tahu yang mana ya, terserah sih ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita hening dulu sejenak, kita santai relax dulu, senantiasa kita bisa hadir utuh di sini saat ini, untuk kita bisa lebih fokus, bisa lebih tenang. Khususon kita doakan ibu bapak kita, karena ibu bapak kita adalah sababiah kita hadir ke sini. Ibu bapak kita adalah manusia biasa yang pasti punya salah, mari kita maafkan kesalahannya, dan mari kita lestarikan kebaikannya, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita juga kita doakan. Dan siapapun yang sedang sakit, musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan pagi hari ini kita sama-sama munajat agar sama-sama dimudahkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan petunjuk. Santai dan rileks, tidak sibuk pikirannya, hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih senantiasa kita udah ada di sini saat ini untuk belajar bareng, dan ini kali perdana saya ke tempat ini, Ibu. Jadi saya masih jaim ya, nggak apa-apa ya Ibu-ibu ya. Saya, udah berapa lama ngajinya Bu tadi? Kalau waktu sih kurang lebih 1 tahun. Udah 1 tahun. Semuanya tidak 3 bulan. Oh, oke. Tapi Ibu-ibu pengalaman ngajinya udah lama kan ya? Nah kan kalau kita perlu kalibrasi dulu ya, kan PDKT dulu lah gitu, supaya nanti pas apa yang mau kita bahas gitu. Lewat TikTok udah PDKT. Oh pokoknya lewat TikTok ya, iya. Ibu lihat saya di TikTok ya, tapi saya nggak lihat Ibu masalahnya. Oke, hari ini kita belajar bareng. Saya selalu mendisklaimer ibu-ibu di mana-mana saya bicara bahwa nomor 1, saya bukan ustadz, bukan ahli agama, saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau menasihati. Karena saya ulang-ulang bahwa nggak ada orang berubah karena sering dikasih ceramah gitu, nggak ada yang berubah. Karena perubahan itu bukan dari ceramahnya, perubahan itu datang dari kontemplasi, datang dari kesadaran, pemahaman, dan pasti itu semua dilatih gitu. Jadi kalau kita nggak latihan ya nggak akan ada perubahan. Jadi sering pengajian nggak menentukan tingkat kualitas akhlak gitu. Betul nggak Bu? Iya. Jadi tadi saya tanya setahun nggak apa-apa, setahun juga. Tapi yang penting akhlaknya oke, knowledge-nya oke. Karena bukan kuantitas tapi kualitas. Nah gitu. Saya Abu, panggil aja saya Abu, karena saya sangat yakin saya di sini paling muda gitu ya. Jadi nggak usah pakai embel-embel ustadz lah, apalah, Abu aja nggak apa-apa gitu. Saya dari lahir sampai S2 di Bandung, saya orang Bandung, asli Bandung. S1-nya mungkin Unpar, ekonomi, S2 MBA ITB. Sekarang saya lagi ngambil S3 untuk nyelesain disertasi. Saya lagi ambil filsafat Islam di UIN Jogja. Dan research hampir sekitar 14 tahun, dan nanti kita mungkin akan dialog ya. Saya lebih senang ngobrol sih sebenarnya, karena saya paling nggak nyaman kalau ceramah gitu, karena ceramah tuh yang ngomong-ngomong yang dengar, yang dengarnya juga masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, si mental gitu ya. Artinya nyampe kesininya rada-rada gitu ya, agak-agak gitu, makanya bisa banyak lupa. Tapi mungkin kita sepakati bahwa kajian ini lebih kepada kontemplasi gitu ya Bu ya. Kalau contemplate itu kan bukan hanya tahu, bukan hanya dengar, tetapi memaknai secara mendalam apa yang dibahas gitu. Karena maaf ya, kalau kita bicara dalam konteks saya sedikit bicara sisi pendidikan ya, sedikit aja. Di dalam pendidikan tuh ada metode namanya taksonomi Bloom, Bu. Taksonomi Bloom tuh dibagi 2 nih. Level bawah itu disebut lower order of thinking. Jadi orang-orang yang berpikir di level bawah. Yang di atas ada higher order of thinking. Nah, lower order of thinking itu kerjaannya ngafalin mulu. Ngafal mulu gitu. Sehingga apa yang dihafalkan belum tentu kejadian. Kenapa baru hafal? Tapi yang udah di atas itu udah ada kreatif, udah ada melakukan action, karena sudah bukan pada metodologi hafalan, tetapi mengerti dan menjadi outputnya adalah perilaku gitu. Nah jadi saya rasa kita mau masuk ke kajian yang bukan di lower tapi di higher gitu. Boleh nggak? Boleh? Oke, dan yang kedua, saya tuh lagi riset Bu. Jadi saya kemana-mana tuh sebetulnya sambil riset. Artinya kalau saya lagi riset, yang pengen belajar bener tuh saya sebenarnya. Jadi saya datang ke sini, justru saya yang pengen banyak belajar. Setuju? Ih diam gini sih. Ya, karena saya yang pengen lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya gitu. Setuju nggak? Ya, boleh. Siap. Hah? Boleh. Ya, dan kualitas jawabanmu menentukan nilaimu. Ya. Oke, kemarin sih
nanya topik, mau topik bahas apa gitu ya. Jadi saya pengen ketik aja gitu, kita ngomong tentang apa ya, kita mau bahas apa ya Bu? Kayak kemarin ya. Kita mau bicara tentang kesejatian diri sih gitu. Cuman kalau misalnya dari ibu-ibu ada request mau bahas A, mau bahas B, atau dari experience yang bisa kita dialogkan, itu sangat oke sih. Karena supaya kita kalibrasi dulu. Karena kalau Imam Ali itu bilang undur mankola wala tandur mankola, bukan siapa yang ngomong tapi apa. Dan yang paling penting adalah antara pembicara dan siapa yang mendengarkan frekuensinya tepat gitu. Karena saya ngomong di level 9, ibu-ibunya level 7 gitu misalnya. Nggak nyambung. Betul nggak? Saya ngomong di level 3, ibu-ibunya di level 8. Nggak nyambung juga. Jadi mungkin di mana-mana saya kalau perdana tuh pasti kalibrasi dulu. Kita kenalan dulu, istilahnya icip-icip dulu gitu ya. Supaya nanti kita tahu bahwa metodologikalnya seperti apa gitu. Oke, ada request topik kah? Atau ada yang mau dielaborasi? Atau ada yang mau kira-kira pembahasannya ke arah apa gitu? Silakan ibu-ibu. Ya, waktunya habis ya kelihatan. Oke. Ada apa yang ingin disampaikan? Katanya tadi mau riset. Oke. Oh, jadi dari saya aja, bukan dari ibu-ibu gitu. Ya, oke. Itu tipikal ibu-ibu malas mikir sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita pemanasan dulu boleh ya? Boleh pemanasan dulu? Boleh ya. Saya boleh cerita sedikit ya tentang kita mau bicara tentang konteks yang namanya fakta. Karena kita perlu tahu fakta. Karena gini Bu, fakta itu nanti kita sebut sebagai realitas. Apa Bu? Realitas itu apa sih? Kenyataan. Yang menarik adalah ada fakta, ada keyakinan. Ada apa Bu? Ada fakta, ada keyakinan. Yang akan paling menang faktanya atau keyakinannya? Nah, mulai ini. Hah? Oh gitu ya? Yang pasti akan terjadi, yang menang. Yang mana? Oke, berarti pertanyaannya keyakinan apapun nggak bisa mengalahkan fakta. Jadi setuju nggak bahwa fakta selalu lebih besar daripada keyakinan? Setuju? Gini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kenapa saya buka dulu pakai ini? Karena kita akan bicara tentang sistem thinking, Bu. Kan kita mau ngomongin Islam nih ceritanya. Oke. Karena nanti di dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang, kalau nggak kata-kata tatafakarun, takkilun. Tatafakarun, takkilun. Menggunakan apa? Akal. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa penggunaan akal itu teramat sangat penting banget. Karena maaf ya, yang pakai akal tuh nggak banyak Bu. Mayoritasnya cuman ikut-ikutan. Udah. Makanya nanti kalau buka di surat 6 ayat 116, ini pengajian suka baca ayat Quran gitu nggak? Oh ya, oke sip. Tapi yang ayat-ayat cepat ini saya bacain aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau yang esensial kita baca bareng-bareng. Di surat 6 ayat 116 tuh ada kalimat gini. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Mengikuti apa? Kebanyakan orang di muka bumi. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan, mereka nggak ngerti-ngerti amat gitu. Berarti kalau kebanyakan saat ini kita sebut sebagai mayoritas. Sekarang saya tanya, mayoritas itu sama dengan kebenaran nggak? Hah? Belum tentu. Jadi mayoritas belum tentu benar. Kalau pakai bahasa di sosial media, mayoritas itu namanya viral. Jadi yang viral belum tentu benar, belum tentu. Surat 6, 116. Saya pakai angka nggak apa-apa ya? Soalnya kalau saya pakai nama suratnya, ibu nanti nyarinya lama, pusing. Belum tulisannya kecil, ribet gitu. Makanya kita pakai angka supaya tahu, 6, 116 gitu. Oke? Sip ya? Oke. Jadi kata kuncinya, mayoritas belum tentu benar. Jadi kebanyakan itu belum tentu kebenaran. Karena kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang ngomong benar. Betul nggak? Tetapi yang terjadi pada kenyataannya, kalau minoritas karena beda sering dianggap salah. Betul nggak?
Karena beda sering dianggap nggak benar. Karena beda sering dianggap sesat. Karena beda sering dianggap bid'ah. Artinya kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengatakan kebenaran. Maka mayoritas itu akan membentuk kebiasaan. Apa Bu? Kebiasaan. Sip. Hah? Kebiasaan. Kebiasaan itu habits. Oke? Dan yang kita lakukan secara kebiasaan belum tentu kebenaran. Kalau satu society udah kebiasaannya A, belum tentu si A ini adalah benar. Tapi karena semuanya udah biasa, jadi dianggap apa? Benar. Contoh Bu, maaf nih. Jelas-jelas ada tanda dilarang belok kiri. Belok kiri dicoret. Boleh belok kiri nggak? Enggak. Ada nggak yang begitu? Terus santai lagi. Benar nggak? Berarti itu kebenaran atau kebiasaan? Nah, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu ini lebih sering yang mana? Membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran? Yang mana? Yang benar Paham ya? Oke ya. Sehingga suatu kebiasaan udah menjadi yang namanya program. Kalau udah jadi program, ibu-ibu gak akan berubah aja udah. Mau ngaji diulang-ulang, hatam diulang-ulang, sholat rajin. Kalau programnya itu terus, gak mungkin berubah aja udah. Makanya jangan heran orang religius tapi perilakunya gak religius gitu. Jelas ya? Jadi akhlak baik gak ditentukan sama agamanya, enggak. Akhlak baik gak ditentukan sama religiusitasnya, enggak. Maaf ya Bu ya, kalau orang jahat beragama bisa makin jahat loh. Benar nggak? Orang baik beragama bisa makin baik. Artinya apa? Concernnya bukan pada identitasnya, tapi bagaimana kita melakukan yang namanya suatu kebiasaan. Sampai sini oke? Oke? Paham? Atau puyeng? Ya, jadi saya akan mulai karena ini perdana. Kita akan mulai dari beberapa variabel ini gitu. Dah ya, ini nggak usah banyak-banyak dulu lah hari ini. Variabel 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 aja dulu. Mungkin yang dibahas 1, 2 lah. Supaya ibu punya take away pas pulang. Karena kalau nggak ada take away pas pulang, hafal. Biasanya Bu, lagi ngaji tuh banyak niat pengen baik, benar nggak? Setelah shadaqallahul azim menguap Bu, hilang aja, nggak tahu kemana. Keluar pintu ini aja, lupa udah pasti gitu. Kenapa? Karena baru dalam konteks yang namanya kebiasaan. Dan nanti kita ngerti bahwa indikator parameter suksesnya pengajian bukan di ngajinya sebenarnya. Karena ini saya sering sebut latihan ngaji. Ngaji kita yang benar nanti pas keluar di kehidupan di sana, baru itu ngaji namanya. Ini praktisnya. Gitu. Makanya kalau di praktisnya oke, mudah-mudahan di luar juga ikut oke. Sip. Oke? Nah, sekarang kita mulai nih. Enggak, Deng. Pemanasan 2. Jadi ini pengantar 1, pemanasan 1, ini pemanasan 2. Ingat ya Bu ya, ini jangan lupa. Bintang 1. Dah. Sekarang saya mau mulai dulu begini, Bu. Segala sesuatu itu memiliki konteks yang namanya tujuan. Meja dibikin, pasti ada tujuannya. Betul? Gelas dibikin, pasti ada tujuannya. Papan tulis dibikin, pasti ada tujuannya. Berarti kalau kita ngomongin kita ada, kita hidup, kita sekarang hadir di sini, kira-kira kita perlu tahu tujuan hidup nggak? Perlu tahu nggak? Apalagi kita melihat dari kacamata perspektif Islam. Nah, saya mau nanya dulu nih. Tujuan ini ada 2, Bu. Ada visi, ada misi. Visi itu jangka panjang, misi itu jangka pendeknya. Contoh. Kita selama seumur hidup ini hidup, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, tujuan hidup tuh apa sih visinya, Bu? Hah? Tadi perjanjiannya saya nanya dijawab, ini diam-diam gini. Soalnya katanya kalau saya pernah dengar tujuan hidupnya ini tujuannya sampai nih kita. Iya. Katanya
Betul. Itu tujuannya. Iya. Tapi yang itu lihat lagi visi misi apa ya? Bingung saya ingat dulu. Iya bagus, besok diingat-ingat. Ayo. Tujuan udah sampai nih. Ah. Tujuan hidup kita udah sampai nih. Iya. sebenarnya nih. Iya. Tapi next Ayo. bukan tujuan. Kan tujuan ya. Kalau tujuan visi itu jangka jangka panjang. Misi itu jangka pendek. Kita bahas visinya dulu deh. Jangan yang misinya dulu. Visi. Ini kita ngomong dalam tradisi Islam kan? Ini pengajian Islam kan? Iya, takut saya salah ngomong nanti ya. Gimana? Husnul khotimah tuh visi atau misi? Misi sih. Enggak, bukan. Akhirat itu visi atau misi? Enggak, misi juga. Ayo. Menyembah Allah? Visi atau misi? Misi. Tadi apa? Menjalankan perintah Allah. Visi atau misi? Misi. Masuk apa? Visi. Ya udah dijawab sendiri itu. Bu, saya mau nanya ya, kalau ibu-ibu dengar kata-kata masuk surga, apa sih yang kebayang? Hah? Terakhir apa? Kalau yang saya ingat undangannya ada di surga. Sekarang saya tanya, maaf ya, nanti ngerti sih, abis ngerti visi. Nah, tapi sementara saya jawab dulu, surga bukan visi sih, bukan. Mission tetap. Karena bukan titik sampai. Yo, apa lagi? Selamat dunia, misi tetap. Iya, katanya. Iya. Ini kita bahas dulu. Ayo, kita boleh belajar TK dulu gini boleh ya? Supaya nanti pondasinya kita beresin lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Kita basic dulu aja, pelan-pelan. Kan? Gini. Setiap yang hidup pasti akan apa? Nah, saya mau nanya Bu, ibu-ibu kalau nerima message orang meninggal, itu ada reaksi apa biasanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Betul? Waktu ibu-ibu ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira dengan sadar atau dengan kebiasaan? Udah pasti. Spontan. Benar? Dan rata-rata 98% begitu. Jadi masyarakat Islam di Indonesia itu cuman ngertinya gini, kebanyakan. Kalau meninggal baca ini. Kalau anak pengen cantik baca apa ya? Maryam gitu. Kalau pengen kaya perbanyak Waqiah. Bener nggak? Padahal Waqiah artinya kiamat, sok nggak nyambung. Kalau anak pengen ganteng baca Yusuf. Kalau tahlilan baca. Kalau satu-satu ditanya kenapa, jawabannya semua sama. Wallahu a'lam bishawab. Udah nggak tahu. Betul nggak? Ya. Karena kita ini agak miskin dengan pertanyaan why. Ini dilewat nih. Sok ibu-ibu dulu waktu disuruh sholat, ada nggak pertanyaan? Kenapa sih aku harus sholat? Ada gitu nggak? Enggak. Tapi ikutin aja, bener nggak? Kenapa ya aku harus puasa? Kenapa ya harus ada umroh? Kenapa ya harus ada haji? Berarti tingkat why-nya dilewatin, tiba-tiba ngerjain aja. Betul? Oke sampai sini? Pertanyaan saya, kalau ibu-ibu nggak tahu why-nya, kira-kira ngerjainnya tahu tujuannya nggak? Surga aja, kalau nggak neraka. Ini apa sih surga neraka? Surga neraka nih. Soalnya kan kalau pokoknya kalau kamu nggak sholat, nggak baca Quran, Neraka. Iya. Betul nggak? Betul ya? Tapi nggak pernah ngerti why-nya, betul nggak? Sehingga, maaf ya, melakukan sesuatu tanpa why itu namanya jadi dogma dan doktrin. Bukan misi itu mau. Misi jadi khalifah, menjalankan perintah. Ulang. Kalau ada orang meninggal baca apa tadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya tanya, ada nggak kira-kira kaitan antara innalillahi sama visi hidup kita? Ada nggak?
Hah? Ada nggak? Apa? Mengumpulkan pahala. Itu misi Bu, misi. Ulang dulu. Ini adanya tuh bukannya gini ya. Ada. Apa ya gitu? Nggak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya apa sih? Ya kan nggak langsung kembali atuh. Innalillah semua berasal dari Allah dan mau kembali. Mau apa? Mau ilaihi. Jadi mau gimana pun semua perilaku dan pekerjaan dan apapun cuman satu, visinya adalah ilaihi rojiun. Kembali ke Allah. Bener nggak ini? Jadi visi kita apa? Nggak ada yang jawab gitu barusan ah. Satu. Dari 1000 satu nih. Sampai sini oke dulu nggak? Dapat ya? Paham ya? Berarti kalau kita menyadari konteks dalam tradisi Islam ini, satu kok. Semua apapun hidup, satu visinya adalah untuk pulang. Pulang kampung, benar. Berarti sekarang kita lagi keluar kampung nggak? Iya. Kita lagi pergi dan kita lagi mau pulang. Nih, saya gambarin dulu ya. Contoh. Supaya clear dulu nih. Ini titik start nih. Berarti kalau titik start di sini, titik finishnya di mana? Di sini dong. Kan titik start sama finishnya sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti start dan finishnya sama nggak? Semua berasal dari dan akan kembali ke. Jadi semuanya sumbernya sama nggak? Semuanya siapapun apapun yang ada di sini sumbernya sama nggak? Kenapa kalau sumbernya sama sekarang pada berantem? Hah? Bukan Bu. Karena kebanyakan orang lupa dirinya yang sejati. Karena kebanyakan orang lupa sumbernya dari mana. Jadi nanti kalau saya pakai analogi yang sederhana, siapapun yang hidup hari ini dalam perspektif ini semuanya lagi mengalami amnesia massal, gitu kira-kira. Lupa kampung, lupa diri. Padahal kalau dalam perspektif ini semuanya sumbernya datang dari sumber yang sama. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Berarti kalau kita berantem, lupa sama sesama sumber, sibuk sama sesama kemasan gitu kira-kira. Betul? Berarti kalau kita marah-marah, bete, benci dan lain-lain, cuman satu aja, lupa kalau sumbernya sama. Contoh Bu, nanti mungkin Februari tengah gitu ya, kita masuk bulan Ramadan. Betul? Pertanyaan saya, di akhir bulan Ramadan, kita disuruh menuju fitrah nggak? Hah? Iya nggak? Enggak, kembali ke fitrah bukan menuju. Isok Ibu dengerin, kalau ada terakhir Ramadan, kita menuju fitrah atau kembali fitrah? Jadi menuju apa kembali? Tadi nggak gitu ah. Iya betul nggak? Kenapa kembali coba? Ibu ada yang pernah umroh atau haji? Pernah tawaf? Tawaf itu mengikuti arah jarum jam atau melawan? Kenapa? Suruh ingat pulang. Ini saya berkali-kali umroh, udah haji juga. Setiap nanya sama yang membimbing, ini kenapa sih nggak ngikutin arah jarum jam? Udah pokoknya gitu aja. Nggak tahu kenapa. Makanya yang tawaf, muter-muter, lempar-lempar, semua dan lain. Nggak ngerti pulang, nggak ada bedanya. Betul nggak? Karena nggak ngerti secara esensial, kehilangan why-nya. Dan maaf ya, kita nggak dididik why kok. Pendidikan kita pokoknya ikutin, dengerin, gak boleh nanya. Hafalin. Kalau nanya, dianggap gak nurut. Betul gak? Ibu-ibu mending punya anak penurut atau yang banyak nanya? Yang bener ah.
Iya, orang tuanya aja kalau nanya gimana ya supaya anaknya nurut, berarti nggak mau anaknya ada why. Tapi kalau dijelasin, Iya. Iya, nurut sama siapa? Betul nggak? Kita terbiasa dengan pendidikan yang concernnya nggak ada why di situ gitu. Artinya kita ini miskin dialektika, Bu. Miskin dialog yang ada debat mulu gitu. Urusannya benar salah. Tapi tidak ada komunikasi dialogis antara perbedaan pendapat yang akhirnya apa? Hidupnya tuh cuma hitam putih gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Pokoknya urusannya kalau nggak benar salah aja. Kalau beda salah aja. Kalau nggak cocok salah aja. Tidak melihat concern di mana konteks yang kita sadari. Bu, maaf ya. Ini dari beberapa pertanyaan ini, maaf banget ya. Ibu-ibu ngerasa nggak? Kita tuh banyak nggak taunya gitu. Betul nggak? Berarti sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Berarti disadari dalam konteks ini, kita punya limit namanya. Sampai sini oke? Oke? Aduh lemas gini ibu-ibu. Oke nggak nih? Oke, ini belum mulai nih. Soalnya kan tahunnya selama ini kan kalau ngerjain ini masuk surga. Kalau sikit kesekian berarti neraka. Iya, betul. Kalau ini masuk neraka. Iya, Itu aja kita. betul. Makanya perlu ada perubahan nggak? Iya tuh Bu. Masa sih kita cuma ngikutin sesuatu yang kita nggak paham gitu? Betul nggak? Sok, ada yang bawa Quran nggak kira-kira? Sok tolong buka surat 17 ayat 36 silakan. janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang apa? Jelas nggak? Betul? Kenapa coba? Karena sesungguhnya Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. sip, berarti kalau kamu melakukan tanpa pengetahuan, siap menerima konsekuensi. Contoh Bu, maaf ya. Ibu-ibu ini sholat, kira-kira sholat dulu atau tahu pengetahuan tentang sholat dulu? Betul nggak? Meskipun dari kecil bagus sih sholat dulu. 15, 16 tahun, bagus sih 17. Sampai 50 tahun gitu terus. Betul nggak? Sehingga melakukan sesuatu konteks ini, jangan-jangan tidak ada dasar yang namanya knowledge. Ngikutin apa? Kebiasaan. Ngikutin apa? Mayoritas. Makanya yang sekarang kejadian Bu, maaf ya, urusan sholat. Yang satu kunut nggak kunut ribut. Benar nggak? Yang satu atahiyatnya lurus goyang-goyang berantem. Betul nggak? Yang akhirnya nanti kita sibuk ngeributin hal yang remeh-temeh, yang penting nggak dapet gitu. Desember keributan yang dari 30 tahun yang lalu gitu mulu ributnya. Boleh nggak sih ngucapin selamat Natal? Udah capek banget sih gitu. Betul nggak? Yang akhirnya kita tidak punya keluasan pola berpikir dan kesadaran, sibuk dalam konteks yang minim, kecil, porsinya kecil, tapi lupa bahwa esensi nggak pernah ada di situ gitu. Tapi Ustaz kan suka keluarin ayatnya. Kenapa nggak boleh ngucapin Natal gitu? Iya, ya kan dialektika tadi saya bilang. Betul nggak? Yang meyakini silahkan, yang nggak silahkan. Betul nggak? Karena semua kembali kepada subjektivitas kenyamanan keyakinan masing-masing. Bu, dan orang Indonesia ini paling seneng rese banget sama keyakinan orang gitu loh Bu. Tetangganya yang nggak Jumatan, yang pusing dia nggak Jumatan, ya nanti dia masuk neraka. Ya urusan dia lah. Betul nggak? Sehingga kalau kita mau bicara kembali lagi konteks ini, berarti poin pentingnya adalah betapa perlunya yang namanya knowledge atau yang disebut pengetahuan. Ini majelis taklim, betul? Ada namanya nggak? Tapi majelis taklim. Bu, kenapa sih disebut majelis taklim? Ih, diam gini ini. Karena di dalam taklim itu ada kata ilm. Ilm itu artinya ilmu. Ilmu itu balik kepada knowledge gitu. Majelis ilmu, bukan majelis hafalan gitu misalnya. Ya meskipun hafalan bagus-bagus aja sih. Oke?
Oke sampai sini? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Berarti secara visi, kita ini semua mau pulang. Kemana pulangnya? Ilaihi. Jadi ibu-ibu mau pulang ke Allah atau mau pulang ke surga? Oh tadi surga ngomongnya. Kok Allah ada di surga? Berarti kalau Allah ada di surga nggak ada di neraka dong? Allah ada di mana-mana nggak? Iya dong. Di surga ada nggak? Di neraka ada nggak? Ayo gimana? Kok bisa jadi? Nah, kita nggak pernah ke surga, nggak pernah ke neraka, tapi pengen, bener nggak? Iya. Oke sampai sini. Bu, saya mau ngacak-ngacak pikirannya dulu, nggak apa-apa ya? Soalnya gambaran saya pernah ada surga atau neraka itu kan ada seringan. Iya, Bu, nanti surga neraka kita bahas di pertemuan ke-10 lah. Masih lama lah, udah. Ini kita ngomong pondasinya dulu gitu. Ya, tenang ya. Oke, kita bahas basic dulu kan. Perjanjiannya juga teknik dulu nih. Teknis maksud saya. Oke? Dapat ya? Nah, baru yang tadi disebutin ibadah lah apa dan itu baru yang namanya misi. Jadi misinya secara global apa disebutnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namanya ibadah. Sekarang saya tanya, Bu. Ibu-ibu kalau dengar kata ibadah, ting yang kepikiran apa? Sekarang saya tanya, sholat ibadah bukan? Belum tentu. Sholat itu adalah alat untuk ibadah. Ibu waktu iftitah baca ini nggak? Inna sholati wanu suki. Udah cukup dulu aja, jangan panjang-panjang. Udah dulu. Yang dua aja, jangan-jangan nggak ngerti. Inna sholati wanu apa maksudnya? Sholatku ibadah dipisah nggak? Kenapa dipisah? Berarti orang sholat belum tentu. Makanya di Al-Maun ada kata-kata fawailul lil musholin. Bener nggak ini? Berarti maaf ya, ketika kita mau tahu tentang konteks ini semua, nanti kita perlu ngerti, mana hakikatnya, mana syariatnya, mana bagian kulit, mana bagian isi. Jangan-jangan kita main-main di kulit terus, tapi nggak pernah icip-icip isinya gitu. Betul nggak? Sip ya? Dah. Jadi saya garis bawahi dulu. Satu, visi kita di dalam tradisi Islam adalah mau apa, Bu? Pulang. Itu dulu. Jadi saya ibu-ibu mau apa? Tujuannya kalau pakai perspektif ini, pulang. Ilaihi rojiun. Maka setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Pasti nggak? Pasti nggak? Jadi orang yang hidup pasti mati nggak? Jadi kematian niscaya nggak? Niscaya. Gak ada yang paling pasti dalam hidup kecuali mati. Sekarang saya mau nanya dulu nih. Ibu-ibu kalau dengar kata mati, lebih cenderung kemana? Satu, alhamdulillah, happy. Atau yang kedua, dengar kata mati, aduh udah jangan bahas, udah takut. Yang mana? Satu atau dua? Nah, ya udah kelihatan sih. Ya, mau cukup mau enggak mau mati aja. Iya, mati mah nggak nunggu ibu bekal cukup atau enggak. Betul nggak? Berarti ibu-ibu takut mati gara-gara matinya bukan? Bukan, gara-gara narasi yang diceritain tentang mati. Betul nggak? Kalau ibu-ibu nggak punya narasi keburukan tentang mati nggak takut. Kalau dari kecil nggak pernah dengar cerita mati, kan ini begitu lahir ngomongin kematian. Nanti setelah mati akan ada jembatan seperti rambut dibelah 7. Bener nggak? Jatuh dikit set neraka nanti ada gunting, bakar apa? Narasi bukan? Bikin takut nggak? Jadi yang bikin takut itu matinya atau narasinya? Ibu-ibu sorry ya, ibu-ibu tidak merubah narasi hidupnya, nggak akan merubah hidupnya juga.
Karena narasi ini ada kaitannya dengan apa? Memori. Masa lalu. Ibu-ibu kalau tidak merubah narasi masa lalunya, hari ini pasti terjebak dan hari ini banyak menderita gara-gara masa lalu. Masalahnya udah 5 tahun yang lalu, tapi sakit hati masih sampai sekarang. Nah, betul nggak? Jadi problemnya di matinya atau di narasinya? Sekarang saya tanya, kalau problem pada narasi, berarti jangan-jangan kita main telan narasi, nggak dikunyah, nggak difilter, telan aja narasinya. Jadilah yang namanya belief system gitu. Inilah yang tadi saya sebut keyakinan. Berarti keyakinan datang dari narasi yang kita dengar nggak? Iya dong. Berarti Bu, siapa yang kita dengar dan siapa yang kita lihat menentukan kualitas diri kita nggak? Iya. Kualitas diri ibu-ibu tergantung ibu-ibu nge-follow siapa di TikTok, udah ketahuan aja. Iya, kalau yang di-follow-nya Lambe Turah lah, akun gosip lah, berarti frekuensinya ke situ nggak? Ini bukan ngomongin baik buruk atau benar atau salah, bukan. Tetapi narasi yang kita instalkan ke dalam diri kita menentukan kualitas diri kita gitu. Sampai sini oke? Makanya ada satu statement keren Bu. Aku bisa tahu kamu dengan kamu menunjukkan 5 teman kamu. Kalau temannya kira-kira gini, nggak jauh beda lah gitu. Oke? Kenapa? Karena nanti kita akan masuk ke dalam sebuah frekuensi gitu namanya. Makanya frekuensi akan ketemu dengan frekuensi yang sama. Tukang ngegosip, kumpul ngegosip mulu. Tukang gibah gitu, beda mirip-mirip sih ya, gitu. Tukang pengajian ngaji mulu. Macam-macam gitu. Oke? Aduh, diam gini ibu-ibu, oke nggak ini? Ibu udah mulai rada merasa berpikir nggak? Bagus Bu. Bagus. Kalau ibu lagi berpikir, berarti ibu lagi ke dalam. Kan Quran itu dikatakan di surat 17 ayat 14 ada kata-kata ikro kita baka. Disuruh apa Bu? Bu, ayat pertama yang turun ke Nabi Muhammad apa? Apa artinya? Berarti Nabi Muhammad membaca nggak? Baca apa? Baca ikro. Wah ini gawat sih. Ini kacau nih. Ya ikro tuh baca-baca juga, baca ya ikro juga. Jadi ikro apa? Membaca. Nabi Muhammad ngapain? Membaca apa? Membaca ikro. Diulang-ulang. Dia sampai zuhur nggak beres-beres satu. Membaca apa? Surat Al-Alaq. Emang surat Al-Alaq langsung keluar? Iya, jadi ikro itu apa? Ikro itu artinya kontemplasi. Bukan amnesia. Limit. Bukan. Tapi ada kontemplasi. Sekarang saya tanya, kalau kontemplasi perlu berpikir nggak? Iya. Bu maaf ya, ibu-ibu kalau ngaji baca Quran mikir nggak? Benar. Alif lam mim dzalik, kalau kita boleh shadaqallahul azim, bisa mikir nggak begitu? Orang nggak ngerti isinya, kecuali kayak ibu tadi membaca itu bagus, yes. Tapi sekarang mayoritas bunyi hatam, betul nggak? Sok nanti di bulan Ramadan di WhatsApp grup besti-bestinya, aku udah 2 juz, aku udah 3 juz, aku udah hatam, betul nggak? Tetapi hatam belum tentu paham. Benar nggak ini? Betul? Sekarang saya tanya, kalau mau paham perlu melibatkan akal nggak? Iya dong. Pertanyaannya gimana mau melibatkan akal kepada sesuatu yang saya tidak mengerti? Bu maaf ya, kita tuh baca Quran begitu baca alif lam mim, pahala. Kayak udah dapat pahala gede gitu. Iya kan kata ustadznya itu mah. Cuman maksud saya, kita dikasih Quran tujuannya untuk dapat pahala bukan? Tujuan utama Quran itu pahala atau petunjuk? Jadi baca Quran nyari pahala nyari petunjuk. Ibu-ibu? Oh, yang bener.
Ayo, siapa di sini yang habis baca Quran merasa dapat petunjuk? Ada nggak? Nah, bener ya Bu ya? Iya. Karena begitu bunyi nggak tahu isinya. Iya, panjang pendeknya sibuk, panjang pendek bagus sih. Tapi tujuan endingnya untuk dapat petunjuk jadi nggak nyampe. Sok contoh. Betul ya Bu ya? Ibu-ibu masak pakai resep. Tiap hari resepnya dibunyiin. Pisang goreng misalnya. Pisang, terigu, telur, gula. Pisang, terigu, telur, gula. Dibaca tiap hari. Jadi pisang goreng nggak? Dibagus-bagusin lagi baca. Pisang gitu. Jadi pisang goreng nggak? Nah kita tuh sibuk ngebagus-bagusin suara, sibuk ngebaca, beresin baca, tapi nggak ada karya nyatanya gitu. Betul nggak? Nggak ngegoreng-goreng, nggak ngerjain. Akhirnya apa? Dibunyiin, dihatamin, tapi nggak ngerti. So ibu-ibu saya mau nanya, maaf ya, kira-kira kalau orang dapat petunjuk, perilaku lebih baik nggak? Punten ya, mohon maaf saya mau nanya, ada nggak orang yang rajin baca Quran, tapi rajin juga ngegosip? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Nggak nyambung atuh. Betul nggak? Oke? Sip. Contoh lagi. Kan ada kata-kata atiullah wa ati rasul, betul? Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Saya mau nanya Bu, Nabi Muhammad hatam Quran berapa kali? Hah? Dulu Quran langsung turun nggak? Enggak dong. Seayat, betul nggak? Iya. Ayat terakhir keluar beliau setelah itu berarti ngeberesin semuanya berapa kali? 1. Tapi beliau paham nggak? Ya jelas lah. Ada nggak umatnya hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Siapa? Oke? Jadi Bu, sorry ya. Berarti pulang dari sini hatam atau paham? Dua-duanya. Tetap hatamnya jangan dihilangin. Wah, gawat nih. Kita makan dulu gitu ya? Nah, jelas ya? Clear ya? Jadi Bu, yang ingin saya garis bawahi, kalau nggak paham nggak akan bisa ngerjain. Fix. Karena kalau mau ngerjain nggak mungkin. Kalau kita nggak dapat insight bahasanya, ngerti. Ibu dari tadi saya ngomong dari awal, ada paham sesuatu nggak? Ada ngerti sesuatu nggak? Baru bisa dikontemplasikan. Oh bener ya. Tadi ngomong gibah lah, ngomong apa? Ingat loh, ikro kita baka. Telaahlah, kontemplasikanlah kitabmu. Ini kita nih. Jadi apa yang kita bahas buat siapa? Aku gitu. Kalau kita mah ngajak saya. Oke, sampai sini. Maksud saya, maaf nih, karena kalau kita nggak punya kontemplasi ke dalam, apapun materinya bakal dilempar ke orang lain gitu. Nanti bahas, jangan jadi orang pelit. Bener dia banget. Jangan jadi orang yang ngegibah bener. Tetangga saya tuh tukang ngegibah loh. Itu tuh ngegibah banget. Nah gitu. Jadi kadang-kadang lupa diri bahwa semua pembelajaran ini bukan untuk orang. Makanya di 17:14 itu ada kata-kata ikro kita baka. Oke? Ibu-ibu kita nggak santai gini nggak apa-apa ya? Nggak harus cepat-cepat masuk materi nggak apa-apa ya? Karena yang penting ibu-ibu punya paradigma berpikir gitu. Itu yang penting Bu. Karena kalau kita nggak punya paradigma, kita mudah banget untuk mengikuti sesuatu yang nggak tahu knowledge-nya gitu. Ikut aja udah. Sip. Oke? Paham? Nah, sekarang saya mau bagi dulu nih. 4 tipikal manusia. Ibu nanti cek ibu yang mana gitu ya. 4 tipikal manusia. Nah, sebelum ke 4 tipikal manusia, ada satu fakta, Bu. Pertanyaannya basicnya begini. Kalau kita mau kembali ke Allah, harus kenal sama Allah nggak? Gimana cara kenal sama Allah?
Kan membangun keyakinan. Iya, keyakinan, oke. Caranya gimana? Ayo. Kan ada rumusnya. Rumusnya man arafah nafsa faqad arafah robah. Pernah dengar nggak? Nah, rumusnya itu man arafah nafsa, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal apa? Pasti mengenal. Jadi cara terbaik untuk mengenal Allah gimana caranya? Kenalilah dirimu. Oke? Bu, saya mau ngasih satu pertanyaan. Ibu tolong jawab cepat banget. 1 detik, setengah detik. Ya, begitu saya beres dia tanya, cetek, ibu jawab langsung. Spontan. Kenapa coba harus spontan? Jujur. Karena kalau orang ditanya ada delay, cenderung mau bohong dia gitu. Ya, karena kejujuran nggak perlu alasan. Spontanitas tuh nggak ada alasan. Siap? Oke? Konsentrasi ya. Pertanyaan saya ini akan merujuk kepada siapa, jadi jawabannya subjek. Orang. Siap? Latihan dulu. Latihan dulu. Nah, ini siap-siap tuh, siap. Gini nih. Gitu. Nama nabi terakhir kita siapa? Kayak gitu kira-kira. Sebelum Muhammad siapa? Sip. Surat pertama Quran apa? Kok Al-Baqarah, Iqra? Wah, gawat ini. Al-Fatih. Ibu Qurannya beda nggak kita nih? Ya udah. Tapi kira-kira gitulah ya. Paham? Siap ya? Siap. Pokoknya begitu cetek, ibu langsung jawab. Dan pasti jawabannya beda-beda. Nggak bisa nyontek, nggak bisa nyamain. Pokoknya kita jujur-jujuran. Siap? Oke. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup ibu-ibu? Ya. Diri sendiri. Kok nggak ada pada jawab sih ini? Sip. 86% menjawab orang lain. Sekitar 20% menjawab diri sendiri. Jadi dalam pertanyaan ini, di sebuah penelitian, ketika ada orang ditanya siapa yang paling berharga buat dirinya, jawabannya rata-rata orang lain. Ibunya, anaknya, cucunya, mayoritas. Ibu berarti yang minoritas kalau jawab diri, dan itu bagus banget. Means, hari ini, orang lupa bahwa bagaimana saya mencintai diri saya, untuk mengenali diri saya, karena terlalu sibuk dengan orang lain. Betul nggak? Yang concernnya, saya selalu ulang-ulang Bu, nggak akan ada orang yang mencintai kita sebaik kita mencintai diri sendiri. Titik. Nggak akan ada yang akan care sama diri kita selain kita care sama diri sendiri. Titik. Sehingga ketika kita terlalu mencari di luar, pasti akan menjadi kecewa gitu kira-kira. Rata-rata. Sampai sini oke? Dapat? Paham? Jadi kalau mau kenal Allah gimana caranya? Nah, karena diri ini mikroskop untuk kita telaah terus supaya pelan-pelan kenal sama Allah. Lah gimana mau kenal diri orang gosip tetangga lebih diomongin terus? Betul nggak? Gimana mau kenal diri orang eksternal dunia luar itu selalu menjadi sesuatu hal yang paling intens gitu. Maka kenapa bahasanya kembali ke diri, saat kita nggak care sama diri kita, nggak akan ada yang care sebaik-baik kita care sama diri kita sendiri gitu. Setuju? Oke? Jadi kalau mau kenal Allah gimana caranya? Sip, mantap. Sekarang saya tanya, ibu-ibu usia berapa sih ini? 30, 35, ya sisanya ya. Ya suka nggak mau ngaku gitu deh. Ya anggap 35 aja ya. Anggap. Pertanyaannya, perlu ada perenungan setiap tahun kita nambah umur, seberapa banyak pengenalan diri lebih baik gitu. Betul nggak? Ini 35, 40, 50 tahun tuh udah kenal apa sih gitu. Kan itu poinnya. Contoh aja, saya mau nanya dulu nih.
Setelah ibu-ibu 35 tahun hidup kira-kira, ya pertanyaan saya sederhana. Ibu-ibu ini orang atau manusia? Yang mana? Gimana? Orang apa manusia? Oke, gini Bu. 4 level manusia. Yang level paling basic nomor 1, paling rendah bawah, itu namanya asbun, Bu. Apa? Asbun itu apa ya? Pokoknya bunyi aja. Oke? Orang yang asbun cenderung gak mikir. Kenapa? Karena dia bunyi dulu, mikir belakangan. Bunyi dulu, mikir belakangan. Sok, ibu-ibu renungin ya. Ibu-ibu ini termasuk orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang mana? Yang bener ah. Waktu 3540 iya. Ya sekarang udah enggak ya. Karena makin pikun kali ya. Menunggu waktu ya. Betul nggak? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu tanpa dasar berpikir, itulah yang disebut kebiasaan. Yang kedua, dia memiliki pengetahuan. Yang ketiga, dia paham. Yang keempat, dia sadar. Jadi level tertingginya manusia namanya sadar. Kalau mau pinjam dalam perspektif Quran atau dalam tradisi Islam, level 1 asbun itu namanya zolim. Bu, zolim itu apa sih? Bukan, zolim itu dari kata zulmat artinya gelap. Berarti kalau gelap dia tidak ada cahaya. Salah satu yang disebut cahaya adalah pengetahuan. Berarti dia melakukan gak mikir dulu gitu. Gak ngikutin nurani misalnya. Itu namanya zolim. Oke? Pengetahuan dan paham, dua ini disebut iman. Dan sadar nanti disebut takwa. Makanya nanti dalam bahasa Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Betul nggak? Nggak ada loh kalimat yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada, Bu. Yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud, puasa Senin Kemis. Nggak ada. Kenapa? Karena semua ritual, jembatan menaikkan kualitas kita ke level 4. Namanya sadar atau yang disebut takwa. Sampai sini oke? Oke. Balik lagi ke contoh puasa. Saya pakai contoh yang gampang boleh ya, Bu ya? Kan puasa mah gampang lah. Pertanyaan saya. Besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa orang apa manusia? Hah? Satu. Yang kedua, besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa, semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Semua orang Islam disuruh puasa nggak? Ulang lagi ya. Sekali lagi. Bu, ingat ayat Ramadan puasa nggak? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum clear. Apa terjemahannya gimana? Hai manusia, bukan atuh hai orang-orang yang beriman. Nggak ada kata manusia di situ, nggak ada. Betul? Berarti yang disuruh puasa orang apa manusia? Orang yang mana? Jadi semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Jadi orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Jadi ibu-ibu kalau sekarang KTP-nya Islam jangan kegeeran. Karena yang Islam baru KTP-nya. Belum tentu beriman, belum tentu Islami. Oke? Awas nih KTP Islam, pasti surga. Belum tentu. Karena mati nggak bawa KTP. Sok ibu kalau mati ditanya malaikat agamanya apa? Islam. Apa buktinya? Mau gimana? KTP kan di rumah tuh Bu. Masa dibawa ke tanah kusir? Oh berarti KTP dibawa waktu mati. Ya benar, bagus.
Ayo, sekarang aja saya tanya, ibu-ibu Islam nggak? Apa buktinya? Syahadat. Kalau syahadat, ibu tuh ke pasar burung beli beo, diajarin asyhadu alla ilah. Bisa nggak ngomong? Bisa. Berarti mengucapkan syahadat bukti keislaman nggak? Beo juga bisa. Ayo, sholat. Orang yang nggak Islam gini-ginian, bisa nggak? Kelihatannya lagi, padahal nggak tahu. Ayo. Bener nggak ini? Jadi liar deh. Iya, bagus. Emang tujuannya liar sih. Nah, ibu-ibu kalau sekarang udah mulai puyeng, udah mulai liar, ya, udah mulai rada-rada bingung, itu indikator bagus, Bu. Kenapa coba? Sok buka dulu ayatnya. Surat 93 ayat 7. Silakan. Untuk melenceng sedikit, dan dia kan saya pernah dengar katanya bagi umat Nabi Muhammad di akhirnya akan mendapat syafaat. Tuh. Iya. Umat Nabi Muhammad kan? Iya. Oh, tapi bagi yang beriman. Ya. Kan tadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang takwa. Iya dong. Oh, ada headline-nya gitu. Ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku gitu, Bu. Tapi kan bagi orang Arab kan merasa gini, nyamannya gini. Nggak apa-apa, gue kan umatnya. Nah, ibu lagi ngomongin orang berarti. Oh, nggak boleh ya? Kan tadi kita ngomongnya ke sini. Ngapain ibu mikirin orang lain? Ya, tapi nggak apa-apa, itu mah kebiasaan, Bu, nggak apa-apa. Iya, kebiasaan ibu itu. Silakan. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lanjut. Lalu dia memberi apa? Jadi kalau ibu-ibu mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah, gitu. Betul nggak? Kebingungan datangnya dari why. Kalau nggak ada why, nggak akan ada bingung. Nggak ada bingung, nggak dapat petunjuk. Maka ibu-ibu kalau sekarang bingung, bentar lagi petunjuknya datang. Paham? Jadi ibu-ibu ngerti nggak kenapa dari awal saya nanya mulu supaya ibu-ibu apa? Bukan mikir. Nggak jadi dapat petunjuknya nggak jadi Udah. Masih jauh. Udah. Dapat ya? Karena bingung itu hasil dari berpikir. Oke? Dapat? Ulang. Ibu kalau beli gula, yang ibu cari gulanya atau manisnya? Manisnya. Mana yang primer, mana yang sekunder? Yang gula ini bisa punya harga gara-gara putih kecil atau manisnya? Nah, gitu. Berarti yang primer yang mana? Manisnya. Kan mau beli gula, mau rasa manis, jadi beli gula dong. Betul. Berarti yang dicari gulanya atau manisnya? Manisnya. Iya, manisnya. Paham ya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita ngomongin orang itu gulanya. Manusia itu manisnya. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Karena orang ini nanti berbicara identitas. Tapi manusia itu adalah value atau nilai, rasa. Esensinya. Maka yang satu syariat, yang satu hakikat. Yang satu kulit, yang satu isi. Makanya Bu maaf ya, tidak semua orang layak disebut manusia. Belum tentu. Karena setengah manusia namanya binatang di sini tengah-tengah. Makanya kita ini sering disebut hayawan natikun. Binatang yang berpikir. Berarti kalau lagi berpikir jadi manusia. Jadi kalau nggak banyak mikir lagi jadi apa? Nah gitu. Loh, urusan binatang ini yang urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Urusannya itu mulu. Sok, dibuka ayatnya. Surat 7, 179.
Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Banyak dari kalangan apa? Jin dan manusia. Lanjut. Mereka memiliki hati, Mereka punya hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. hatinya nggak dikasih untuk ayat-ayat Allah. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Terus? Mereka seperti hewan ternak, Mereka seperti apa? hewan ternak, Lanjut. bahkan lebih sesat lagi. Ah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ayo, gimana? Betul, Bu? Bu, maaf ya, bentukan kayak saya, tapi kualitasnya orang. Pendengaran, penglihatan hati nggak dipakai kebaikan, nggak dipakai mikir, nggak dipakai konteksnya semuanya aja. Berarti di hadapan Allah nilai saya manusia atau binatang? Nah gitu. Jelas ya? Makanya kenapa buka tutup Quran dari ayat 2 sampai terakhir, perjalanan Quran itu adalah perjalanan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Al-Baqarah artinya apa? Dari sapi betina sampai manusia. Jadi mengquran itu artinya meningkatkan kualitas dari orang menuju manusia. Paham nggak? Oke? Jadi ibu-ibu ini orang apa manusia? Ibu kalau ketemu teman arisan baru, ya, belum kenal, mana yang ditanya? Ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Karena yang ditanya adalah identitas. Jelas sampai sini? Artinya, kalau kita bicara dalam konteks ini, ada identitas, ada nilai. Identitas itu adalah keorangannya, nilai itu adalah kemanusiaan. Makanya nggak ada kata-kata semanusia orang, nggak ada. Yang ada seorang manusia. Makanya di sila 2 Pancasila pakai orang, pakai manusia. Keorangan atau kemanusiaan. Nah, kenapa begitu? Karena ngomongin tentang nilai. Oke ya? Sip ya? Aduh lemas gini ya. Oke nggak ini? Nah kalau udah oke baru kita mulai. Dah cukup pemanasannya. Penting ibu-ibu dapat dulu rootsnya, akarnya. Dan ini juga icip-icip pemanasan yang sangat sederhana dulu lah gitu kira-kira. Ya, kita simpulkan dulu dari pemanasan kita. 1, Bu. Visi hidup kita apa dalam tradisi Islam? Awas lupa lagi ini. Bu, misinya ibadah, sip mantap. Jadi visinya pulang, misinya. Jadi kita ini semua sebenarnya mau apa? Pulang. Berarti di sini sementara nggak? Gitu. Kalau sementara sebentar nggak? Iya, ibu jangan betah-betah amat di sini. Kan sebentar. Sementara. Oke? Dapat ya? Nah, nanti kita ngerti. Segala bentuk apapun, kita akan ngerti bahwa selalu ada kemasan, selalu ada isi. Ini, kalau ibu beli ini, yang ibu cari mereknya atau airnya? Yang melegakan dahaga mereknya atau airnya? Ya udah, nggak usah terlalu ribut urusan merek lah gitu. Ya, beda merek tapi isinya nanti itu juga kok gitu. Cuman beda kemasan aja gitu. Oke? Sip. Dapat ya? Nah, baru kita mau mulai. Bismillah ya. Nah, saya mau mulai dari sini, Bu. Saya bagi 2 nih. 1. Ada Islam, ada Islami. Beda nggak? Apa bedanya? Yang gula yang mana? Yang manis yang mana? Islam itu gula atau manis? Hah? Islami itu gula atau manis? Nggak dong, Islam itu identitas. Ini gulanya.
Islami itu value, ini manisnya. Setuju nggak kalau saya ngomong gini? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Bu, ada nggak orang yang KTP-nya Islam buang sampah sembarangan di kali? Ada nggak? Islami nggak? Enggak tuh. Dapat ya? Jadi mohon maaf nanti Ibu akan ngerti benar tentang non-Islam itu bukan urusan identitas saja, bukan. Bukan. Ngomongin value. Karena kita punya KTP Islam, melakukan tradisi agama Islam, melakukan fikih Islam, melakukan semua Islam, belum tentu tetap Islami. Nah, saya balikin. Bisa nggak KTP-nya nggak Islam, tapi Islami banget? Nah, gitu. Dan makanya jangan rese sama keyakinan orang gitu. Kita nggak tahu. Apalagi menilai. Apalagi mengklaim. Betul nggak? Karena boleh jadi claiming itu claiming tanpa pengetahuan. Oke? Tapi yang sesama Islam pun suka begitu deh. Iya. Kan orang lain, Bu. Saya nggak julid ya. Iya. Iya, pasti, Bu. Nggak usah beda agama, seagama aja beda tafsir, ribut nggak? Iya. Sip ya? Paham maksud saya kan? Berarti keributan datang dari apa coba? Nggak ngerti. Kalau ngerti nggak akan berantem. Contoh. Ibu-ibu ini yang sini-sini sekarang datang ya, tipikal orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Oh, sering. Ya, oke. Saya mau nanya, maaf ya, maaf nih. Marah itu hasil atau proses? Kenapa orang bisa marah kalau marah itu proses hasil? Wah, bukan. Ibu-ibu coba belajar jangan asbun ya. Gini. Orang asbun kalau ditanya langsung jawab itu asbun. Nah. Enggak. Kan ini sekarang mau kontemplasi, beda cerita, beda. Kan tadi tes nih, sekarang kontemplasi. Ya, soalnya asbunnya ibu salah mulu jawabannya gitu. Ya, yang jujurnya salah gitu maksudnya. Sok sekarang coba ganti jawabannya. Ulang ya, ulang. Marah sebab atau akibat? Ya, oke. Berarti ada penyebabnya nggak? Apa penyebab hakikat orang marah? Ya udah langsung saya jawab aja biar cepat ya. Karena tidak mengerti. Dah. Bukan masalah nggak terima, bukan. Nggak ngerti. Rootsnya di situ. Kalau ibu-ibu ngerti nggak akan marah. Betul nggak? Berarti segala bentuk apapun outputnya marah karena aku nggak paham. Betul. Berarti ujungnya tetap tidak paham, bukan urusan dianya. Betul nggak? Karena semua problem pasti ada di sini, pasti. Nah, sekarang saya tanya, kenapa nggak ngerti, Bu? Apa penyebab tidak mengerti? Nggak ada knowledge. Berarti kalau orang minim knowledge pasti cenderung ngamukan. Iya. Makanya kalau knowledge-nya minim, outputnya pasti emosional. Kurang update, benar. Paham ya? Contoh nih, saya kasih contoh. Bu, 2 tambah 2 berapa, Bu? Awas ini salah gawat loh. Kalau akar 16? Oke, mantap. Kalau log 10.000? Ya udah kalau ini 4 ini 4 aja biar cepet ya. Dah. Soalnya kan nolnya 4. Saya mau nanya, dari jawaban dan dari pertanyaan yang sama apanya? Jawabannya sama. Berarti jawaban itu tujuannya. Betul? Pertanyaan. Berarti untuk menuju 4 bisa pakai 2 tambah 2 nggak? Bisa pakai akar 16? Bisa log 10.000? Mana yang benar? Selama tujuannya sama. Betul? Nah, tipikal orang yang knowledge-nya sedikit, cuman tahu 2 tambah 2 atau 4 hanya 2 tambah 2. Dia begitu ketemu orang akar 16 4 disalahin sama dia. Benar nggak?
Apalagi ketemu log 10.000. Kamu dasar salah. 4 itu 2 tambah 2. Masa log 10.000 4? Aneh nggak? Enggak, karena dia taunya cuman 2 tambah 2 itulah yang menyebut yang akan sampai ke titik 4. Jelas, Bu? Jadi kalau sekarang dia cuman tahu 4 2 tambah 2 ketemu akar 16, kafir. Bid'ah. Kafir. Gitu nggak? Berarti, Bu, orang yang sering mengkafirkan orang lain penyakitnya cuman satu. Mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Benar nggak? Dia tahu cuman sekotak ini, jalan-jalan gitu. Sehingga kalau kita mainnya nggak jauh, taunya di situ mulu. Makanya Quran tuh sering banyak banget ayatnya. Keluarlah dari kampungmu. Suruh main jauh nggak kira-kira? Jangan kampungan gitu kira-kira. Ya maksudnya itu kan berbicara tentang mindset gitu. Oke? Sip ya? Ya. Kan di situ bisa diaplikasikan, nggak bisa menurut saya ya. Nggak bisa diaplikasikan semua dong. Kalau misalnya orang timbul marah itu karena knowledge-nya kurang. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu lalu pengerjaannya salah, lalu dia marah, orang lain yang mengerjakannya lalu dia marah. Itu nggak bisa dapat dari sini kan? Iya. Gini, Bu. Nanti kita akan bagi 2, ada marah dan ada amarah. Itu 2 hal yang berbeda memang. Saat kita tahu itu salah dan kita marah, itu namanya correction. Bukan marah gitu. Bukan melampiaskan emosi. Tapi memberikan sebuah advice gitu kira-kira. Kan itu bukan marah namanya. Paham gak maksud saya? Nah gitu. Sip ya. Jadi once kita tahu knowledge terus kita memberikan sebuah advice, itu bukan anger namanya. Tapi advice. Meskipun suaranya naik sih. Gitu. Ngegas. Gitu kira-kira. Tapi kalau ngomongin marah dan amarah, udah pasti datangnya dari ketidaktahuan. Gitu intinya. Oke? Dapat ya? Sip. Ini oke nih sampai sini? Nah, kita balik. Jadi orang yang KTP-nya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Nah, maksud saya, Bu, di pertemuan perdana ini adalah kemasan, ini adalah isinya. Artinya apa? Jangan terlalu sibuk ngurusin kemasannya, tapi isinya nggak dirawat gitu kira-kira. Paham ya? Dan kita perlu ulang-ulang lagi untuk lebih ngerti. Setidaknya, Bu, pelajaran kita hari ini nomor 1. Hari ini nih, take away-nya. Nomor 1 adalah less judgment gitu. Itu nomor 1. Mengurangi menilai. Apalagi merasa Nabi Muhammad pernah ditanya sama seseorang, pertanyaannya begini. Ya Rasul, orang yang paling salah tuh gimana sih? Yang gak sholat kah? Yang gak puasa kah? Nabi Muhammad bagus banget jawabannya. Bukan itu. Orang yang paling salah adalah orang yang merasa benar. Udah gitu aja. Oke sampai sini? Artinya, once kita melihat ini semua, kita memindahkan transformasi dari judgment menuju kepada bijaksana. Nah itu aja. Supaya kita ngelihat segala sesuatu tuh 360 gitu. Nggak dari satu sudut pandang. Yang aneh, kita bisa percaya omongan orang, pinjem dari lidahnya orang, nggak ngelihat langsung gitu. Itu aneh banget sih. Betul nggak? Nggak ngalamin, tapi percaya, itu aneh sih. Gitu. Nah, maka, kenapa semua partikel-partikel yang kita bahas hari ini untuk diaktifasi? Supaya kita benar-benar meyakini sesuatu yang dialami. Itu yang disebut nanti hakul yakin. Oke? Sip ya? Ya. Tapi gimana kalau dengan hadis? Kan kita percaya sama hadis. Iya. Kita tidak mengalaminya. Iya. Berarti begitu dapat hadisnya perlu teraplikasi nggak? Iya. Maka ini informasi setelah diaplikasikan, oh baru ini oke. Jadi nggak aneh dong. Tadi kan kata ngaku aneh. Gini. Ini kita langsung ngomong Quran aja nggak usah hadis. Saya mau nanya, Quran itu kitab kebenaran atau kitab informasi? Coba pinjam Quran. Mana ada Quran nggak? Nah ini.
Ini saya lagi pegang kitab kebenaran atau kitab informasi? Informasi Kok hampir sama sih? Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang abis baca Quran kalimatnya Shadaqallahul Azim? Ada? Apa artinya? Maha benar Allah bagi segala, maha benar Allah atas segala. Berarti kalau kita membenarkan harus mengalami nggak kira-kira? Contoh, di situ ada makanan. Nih loh, analogi gampang nih. Saya dari tadi di sini nggak makan. Saya udah mengalami enaknya makanan belum? Tapi saya ngomong enak, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi bisa jadi ucapan saya palsu. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, bunyiin ini tiap hari, ngertinya nggak tahu, teraplikasi nggak, berarti cuman bunyi. Jadi kira-kira kalau kita mau tahu semua kebenarannya, informasi yang dialami, maka di sini kita bisa sebut Shadaqallahul Azim. Benar ya ternyata. Berarti kita hanya disuruh mempercayai aja nggak kira-kira? Enggak dong. Diamalkan supaya kita membuktikan bahwa apa yang ada di situ terjadi. Shadaqallahul Azim. Itu kira-kira. Disitulah kenapa, satu, untuk tahu informasi harus diapain? Dibaca dulu. Cukup nggak hanya dibaca? Abis dibaca diapain? Oh, langsung paham sih. Abis dibaca. Ibu-ibu suka tadarusan nggak? Suka? Suka. Waktu tadarusan ngapain? Baca. Betul? Coba buka ayatnya. Surat 3 ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diperintah oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Karena kamu apa? Coba ibu lihat kalimat terakhirnya ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Ada nggak? Ada? Berarti tadrusun atau tadarus artinya apa? Mempelah. Jadi habis dibaca diapain? Nah, bahasa Arabnya apa? Ibu-ibu waktu tadarus membaca mempelajari. Baca. Jadi ibu-ibu ngikutin siapa? Kebiasaan. Karena tahunya selama ini tadarusan baca cepet-cepet hatam aja. Betul nggak? Padahal informasi Quran barusan tadrusun artinya mempelajari. Jadi kira-kira tadarus itu membaca atau mempelajari? Selama ini? Jadi ngikutin kebenaran atau kebiasaan? Tapi terasa benar nggak? Nah gitu. Nah, iya daripada enggak sih benar. Ini geng bajai ya, bagus ya. Ngeles gitu, bagus. Oke nggak nih? Dapat nggak? Bu, maaf ya, waktu hataman ayat ini kebaca nggak? Kebaca nggak? Tahu nggak ada info ini? Nah gitu. Oke sampai sini? Berarti abis dibaca diapain? Baru abis dipelajari diapain? Nah baru paham. Tapi rata-rata dibaca doang, habis itu udah. Iya kan orang lain bu, udahlah nggak apa-apa. Betul nggak? Makanya dia pahami ini, wah udahlah ini pengajian yang udah banyak tahun mah pasti tahu ayat ini. Alif Lam Ro, pernah dengar? Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyat la'alakum takilun, bukan tatakun aja. Ya bener nggak? Asbun nggak coba? Ya udah kencang salah yakin lagi. Coba gimana? Makanya di situ di 12 ayat 2 takilun itu menggunakan akal. Jadi memahami disuruh nggak sama Allah? Disuruh. Sekarang orang baca mulu paham kagak gitu. Padahal perintahnya disuruh baca disuruh paham. Baca sampai pelajari sampai paham. Karena kalau nggak paham tidak bisa mengamalkan, nggak bisa mensyiarkan gitu.
Berarti kebenaran itu akan terjadi saat aku mengamalkan dan aku membenarkan. Benar kata Quran. Shadaqallahul azim. Saya bisa ngomong itu enak setelah saya icip. Shadaqallahul azim. Benar enak. Sekarang Shadaqallahul azim baru baca Shadaqallahul azim. Emang tadi isinya apa? Wallahu alam bisawab aja. Nggak tahu isinya. Betul nggak? Oke? Sip. Jadi pulang dari sini Bu, Qurannya baca atau paham? Dua-duanya. Karena kalau ibu nggak baca nggak bisa paham. Jadi pelajari atau paham? Sip, baca atau amalkan? Nah ini namanya rumusnya 5M. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensiarkan dengan perilaku. Oke? Sip ya? Udah dulu ya Bu ya, cukup ya? Aman ya? Sip ya? Jadi satu aja Bu pelajaran kita hari ini 5M. 4 sehat 5 miliar ya, jangan lupa. Pembelajaran kita hari ini untuk menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi jangan lelah untuk mencari tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke moderator. Mangga Bu. Masih ada waktu. Masih Bu, satu pertanyaan, Jadi dua pertanyaan kali ya. Ada 5 ibu-ibu menit, yang 10 menit. mau tanya jawab, monggo silahkan, mungkin 3 pertanyaan kali ya. Monggo silahkan. Untuk membaca Al-Qur'annya rata-rata mungkin sudah ibu-ibu sini ya, sudah ini. Untuk mempelajarinya mungkin bahasa untuk rata-rata nih kita belajarnya tahsin, bukan mempelajari maknanya gitu. Lalu kalau kita untuk mempelajari kan mau nggak mau kita baca tafsir, baca artinya kan. Nah di situ tuh tafsirnya itu tuh menurut saya multi tafsir banget. Jadi kita harus ada guru yang mungkin seperti Kang Abu yang lebih dalam. Karena satu ayat aja Banyak nih. tafsirnya. Iya, sangat multi tafsir. Betul. Itu gimana tuh Kang Abu? Ya. Tapi at least nggak semua ustadz atau ustazah tuh bisa memahami isi Al-Quran itu. Dia hanya dengan satu. Oh ya itu letterlah aja gitu loh. ya. Gini, Quran itu nanti punya multi layer memang. Tapi setidaknya ketika kita mulai masuk kepada pemahaman-pemahaman, karena pemahaman itu berlapis-lapis, Bu. Pasti berlapis-lapis. Makanya nanti dia punya lapisan 1, lapisan 2. Tapi at least selama kita terus mau belajar, itu akan semua mendapatkan petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3. Yang paling terpenting adalah jangan lelah untuk belajar, itu aja. Karena nanti petunjuknya akan pas, dapat sesuai dengan tingkat kedewasaan kita, gitu kira-kira. Esensinya ada di situ gitu. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan keempat. Tapi pertanyaan Ibu, saya mending ke practical way-nya, betul nggak? Nah, surat 2269 coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah. Oke, tahan dulu. Allah menganugerahkan apa? Al-hikmah. Hikmah itu artinya apa yang Ibu tadi tanya? Pemahaman. Oke, lanjut. Kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti semua dapat nggak? Enggak dong. Betul? Deg-degan dong, nggak ada. Oh, enggak gitu. Sekarang saya tanya, kita dapat hikmah atau tidak berarti yang menentukan siapa? Allah. Dengerin dulu. Allah ngasih hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti hikmah mau dapat atau enggak tergantung siapanya. Kita sendiri. Aku mau belajar atau tidak. Oke. Ya, satu. Sekarang saya tanya, syarat mutlak dapat hikmah apa? Belajar. Bukan. Syarat mutlak dapat hikmah apa? Bukan. 12 ayat 22. Surat Yusuf ayat Iya, 22. betul. Dan setelah dia cukup dewasa, falama Bismillah. balago. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Nah, hikmah dan Ilmu. berarti hikmah dan ilmu datang dari suatu yang namanya kedewasaan. Itu satu. Lanjut. Kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang apa, Bu? Baik. Jadi ibu mau belajar tafsir A, tafsir B, terserah, tapi outputnya ibu berbuat baik aja udah. Titik. Oh. Karena hikmah terletak dari perbuatan baik kita.
Satu lagi, 31, 1 sampai 3 coba. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Lanjut. Jadi intinya berbuat baik kan? That's it. Kenapa coba? Terakhir ya, 16 128 coba. Ini pembahasan kita di pertemuan 5 lah. Nah, 16 ayat paling terakhir itu dekat Al-Isra. 128 itu the latest ayat surat Anal, 16. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Orang yang bertakwa dan Dan- orang-orang yang berbuat kebaikan. sip. Gak ada kalimat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang rajin pengajian. Gak ada, Bu. Betul gak? Betul. Nah, jadi apapun pembelajaran kita, frameworknya adalah berbuat baik. Selesai. Sementara gitu, Bu. Ya. Jadi Makasih, daripada Kang Abu. sibuk beda A, beda B, pokoknya belajar apa? Berbuat baik. Belajar apa? Berbuat baik. Nah, berbuat baik ini nanti yang akan mengupgrade hikmah kita. Karena kalau nggak ada perbuatan baik, hikmahnya nggak naik gitu. Siap. Oke? Oke. Sip ya, ibu-ibu ya. Kali ada. Ibu-ibu dapat sesuatu nggak hari ini? Hah? Dapat ya? Semoga get something. Sebelum kita tutup, kita doa sebentar boleh? Ya. Oke, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.